Pemirsa, masa jabatan Ketua KPK yang tersisa 6 bulan lagi mendapat babak tambahan hingga tahun depan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun terus menuai polemik. Lalu apakah perpanjangan ini otomatis berlaku di era Firly Bahuri dan kawan-kawan? Berikut apa kata fakta. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan uji judicial review soal syarat usia dan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK menuai polemik. Bahkan putusan di tahun politik dikhawatirkan mengandung unsur politis. Lalu apa kata fakta? MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mempersoalkan pasal 34 Undang-Undang KPK. Kini masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini artinya jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan berpeluang untuk diperpanjang hingga setahun ke depan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. MK juga mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK. MK menyatakan batas usia pimpinan KPK terendah 50 tahun dan tertinggi 65 tahun sudah bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon Nurul Gufron yang berusia 48 tahun meminta agar batas usia minimal pimpinan KPK dikembalikan menjadi 40 tahun. Menurutnya, pengalaman sebagai anggota KPK juga harus diperhitungkan. Sejumlah pihak mulai dari aktivis anti korupsi hingga anggota DPR mengkritisi putusan ini. Argumentasi 5 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Nurul Gufron dianggap menyimpang dari Undang-Undang KPK soal syarat usia dan periodisasi jabatan. Menurut pertimbangan MK, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian lainnya seperti Komnas HAM, KY, KPU, dan lembaga independen lain yang memiliki constitutional importance. Masyarakat anti korupsi atau MAKI mendesak agar pemerintah segera membuat panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK karena putusan MK berlaku untuk era selanjutnya, bukan era Firly. Lalu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Ahmad Saroni, bahkan mengaku bingung dan juga menganggap putusan MK telah melangkahi wewenang DPR selaku pembuat undang-undang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mendorong revisi Undang-Undang KPK yang justru seharusnya dikurangi menjadi 3 tahun guna mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Bertolak belakang, Wakil Presiden Maruf Amin justru menilai perpanjangan masa jabatan akan efektif dalam pemberantasan korupsi. Kita harapkan bahwa dengan diperpanjangnya masa jabatan dari 4 ke 5 lebih baik, lebih efektif ya. Jabatan Komisioner KPK periode 2019-2023 ini seharusnya berakhir 6 bulan lagi. Lembaga anti rasuah ini dipimpin oleh 5 orang. Mereka adalah Ketua KPK Firly Bahuri 59 tahun, lalu 4 orang wakil ketua merangkap anggota, yakni ada Alexander Mawarta 56 tahun, lalu Johannes Tanak 62 tahun, Nawawi Pomolinggo 61 tahun, dan termuda ada Nurul Gufron 48 tahun. Lalu apakah jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan akan otomatis diperpanjang setahun ke depan? Nah, itu yang menjadi kontroversi sekarang. Itu kan tidak otomatis berlaku karena itu negatif confirmation kan gitu ya. Jadi harus ada nanti diundangkan ya supaya menjadi positif, norma itu menjadi positif. Jadi ini lebih pada menginginkan kekuasaan secara pribadi saya kira daripada yang kalau disebut ini soal kesinambungan pemberantasan korupsi, ini soal keadilan, kepastian hukum, saya kira jauh dari itu.
Bagaimana tanggapan Bapak terhadap putusan MK dan apa yang sebenarnya membuat MK mengabulkan permohonan dari Nurul Gufron? Jadi sebenarnya ini kewenangan dari pembentuk undang-undang. Jadi dan mereka akui juga open legal policy ini lebih pembenaran daripada kebenaran. Ya, kan intinya si Gufron kan bilang saya nggak bisa mencalonkan lagi karena umur saya belum 50 tahun. Sebenarnya itu nggak perlu itu atau tidak ada kaitannya atau tidak penting secara konstitusi. Ada something behind. Apakah supaya pengusutan yang siapa gitu ya, yang politis supaya bisa diteruskan gitu dan sebagainya. Kekuasaan pimpinan KPK itu besar. Jadi supaya tetap fresh ya, supaya tidak vested interest. Jadi memang perlu yang lebih cepat. Aktivis anti korupsi bahkan menduga perpanjangan masa jabatan ini akan berpengaruh pada independensi KPK. Ya Pak, apa saja dampak dari putusan MK ini terhadap masyarakat? Kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini akan semakin menurun. Karena apa? Sudah tidak berprestasi kok diperpanjang, terus nanti apa yang diharapkan? Jadi masyarakat makin apatis untuk mendukung KPK melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kalau toh mengabulkan, saya bisa solusi dinyatakan di situ juga ada aturan peralihan bahwa ini berlaku untuk periode berikutnya. Sehingga tidak menimbulkan polemik sekarang ini. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang ideal bagi masa jabatan pimpinan KPK? Ya, menurut aku sih malah dalam konteks itu 4 tahun itu ideal. Karena memang ini tidak bersamaan beririsan dan harus cepat aja gitu. Kalau jelek ya udah diganti, kalau memang bagus diperpanjang 2 periode. Kalau perlu ya 3 tahun bahkan gitu. Supaya apa? Pimpinan KPK ini kan lembaga yang super body, supaya langsung on kerja keras but gitu kan. Sekarang sudah parah lagi, revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu kan KPK rumpun eksekutif, sudah di bawah Presiden. Sekarang dipersamakan dengan masa jabatan Presiden. Bagaimana KPK ini independen? KPK harus menjalankan fungsinya untuk membongkar kasus korupsi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan. Namun faktanya jika putusan MK diterapkan pada periode pimpinan KPK saat ini, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini. Saya Raisa Nadia dan Dian Kaputra serta juru kamera Dimas Winarti. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.